Tidak. Oke, sebelum kita mulai, apa tujuannya kalian dipanggil di sini? Sebaiknya, alangkah baiknya kita berdoa dulu, oke? Berdoa dulu. Selesai. Terima kasih. Oke, dipanggilnya kalian di sini sama wali kelasnya. Kemarin sudah bimbingan klasikal di kelas masing-masing. Bimbingan klasikal yang ibu masuk di kelas kan? Masih ingat materinya? Mana? Al-Sarawi juga sudah? Oke, jadi kemarin itu namanya bimbingan klasikal. Sekarang ini namanya bimbingan kelompok yang terdiri dari 2 sampai seperti kalian 6 orang. Jadi bimbingan kelompok ini lebih intimate, lebih kecil. Bimbingan kelompok itu tujuannya untuk pencegahan masalah mengenai etika dalam teman sebaya. Tahu apa itu teman sebaya? Teman seumuran, teman sepergaulan, teman sefrekuensi. Jadi hari ini ibu perkenalkan dulu namanya ibu. Ibu Wiwi, ini Ibu Rukmana, salah satu guru BK, mahasiswa BK PPG Perjabatan. Jadi tujuannya kalian kesini dipanggil untuk meningkatkan kesadarannya mengenai etika tentang pergaulan dengan teman sebaya. Dalam berteman juga itu perlu namanya etika dalam pertemanan. Untuk mengembangkan kemampuan kalian memahami akibat dari perilaku yang tidak sopan sesama teman juga, biarpun kalian seumuran pasti perlu rasa sopan, rasa respect satu sama lain dalam pertemanan. Oke, sebelum bimbingan kelompoknya dimulai, kan ibu belum tahu kalian, tapi kalian satu sama lain pasti sudah saling tahu. Jadi ibu mau perkenalan, tapi perkenalannya sambil tepuk tangan. Ini juga namanya ice breaking, sambil perkenalan. Jadi ibu bilang, kalau ibu bilang beat 1, ibu contoh ya. Beat 1. Beat depan beat 1. Wiwi. Namanya ibu katakan beat 1 Wiwi. 2 kali. Ahmad Dahlan. Nama baru kelas. Ulang ya. Nama panggilan. Beat 1 Wiwi. Beat 2 Ahmad Dahlan. Baru lanjut lagi sampai ke Putra. Dari Putra dulu, oke? Tepuk tangan semua ya. 1, coba ulang. 1, 2, 3. Ulang, ibu dulu bilang beat 1, oke? 1, 2, 3. Beat 1 Wiwi. Beat 2 2 kali. Ulang mas. 1, 2, 3. Beat 1 Wiwi. Beat 2 Ahmad Dahlan. Baru lanjut lagi. Tepuk tangan baru Putra. Begitu seterusnya. Oke, paham? Oke. Dimulai dari Putra. Beat 1 Beat 2 Beat 1 Dewa. Beat 2 Al-Zahrawi. Beat 1 Aziza. Beat 2 Al-Zahrawi. Beat 1 Caca. Beat 2 Al-Zahrawi. Beat 1 Tenchan. Beat 2 Ahmad Dahlan. Beat 1 Malika. Beat 2. Ahmad Dahlan. Oke, tepuk tangan. Ini namanya Putra, Dewa, Aziza, Caca, Cancan, Malika. Oke, kita sudah saling kenal. Untuk mengefisienkan waktu, ibu persilakan kepada Ibu Rukman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat Allah. Masya Allah. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Ibu Wiwi. Hari ini Ibu akan membawakan materi tentang etika bergaul
bergaul dengan teman sebaya. Mungkin di bimbingan klasikal kalian sudah pernah diberikan ya layanan tersebut. Nah, kenapa kita mengambil materi ini? Karena di kalangan kita masih banyak teman-teman, mungkin teman-teman di sekitar kalian yang kurang, atau bukan kurang sih sebenarnya, tidak tahu bagaimana caranya beretika dengan teman-teman yang ada di sekitar kalian. Meskipun itu teman seumuran, pasti mereka ada saja kelakuannya, entahkah itu dengan mengejek satu sama lain, mengejek nama bapak, tidak sopan, ataupun melanggar aturan yang ada. Pasti ada kan? Oke. Jadi tujuan bimbingan kelompok kita hari ini yakni seperti yang dipaparkan oleh Ibu Wiwi tadi. Yang pertama adalah agar kalian dapat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan etika bergaul dengan teman sebaya. Kemudian agar kalian dapat merumuskan prinsip-prinsip etika bergaul dengan teman sebaya. Dan yang terakhir, agar kalian mampu menerapkan etika pergaulan yang baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Paham? Oke. Kemudian sebelumnya apa sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Ada yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah di mana kita dikumpulkan dalam grup kecil, di mana lebih dari 2 orang itu sudah dikatakan berkelompok. Di dalam bimbingan kelompok itu kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, utamanya di lingkungan sekitar kalian. Nah, ibu mengangkat materi etika bergaul dengan teman sebaya. Nah, adapun aturan-aturan yang harus kita sepakati hari ini, yang pertama, dilarang menginstruksi temannya ketika sedang berbicara. Paham? Aturan kedua, jika ingin bertanya harus mengangkat tangan. Paham? Ya. Kemudian peserta atau kalian harus berperan aktif di dalam kegiatan kelompok ini agar terjadi dinamika kelompok. Paham? Nah, adapun asas-asas yang harus kita taati dalam bimbingan kelompok ini adalah yang pertama, ada asas keterbukaan. Nah, kalian bisa terbuka tentang masalah-masalah yang kalian hadapi di lingkungan sekitar kalian, tentang bagaimana kalian beretika dalam pertemanan. Kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaannya itu adalah kita masalah yang kita diskusikan hari ini tidak akan keluar di ruang BK dan tidak akan diketahui oleh orang lain selain kita yang ada di forum ini. Paham? Nah, baik, mungkin itu saja. Nah, Ibu ingin bertanya, di sini ada tidak yang tahu tentang bagaimana sih cara kita beretika dalam bergaul itu? Ada yang bisa sebutkan? Ya, Dewa, silahkan. Menghormati, menghargai. Iya, terus ada lagi menghormati, menghargai, kemudian apa lagi? Yang perempuannya mungkin ada? Ayo, bicara. Oke, jadi seperti yang teman kalian sebutkan tadi, dalam berteman itu kita harus saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh kita saling mengejek-ngejek. Meskipun kita teman dekat, kita tidak boleh saling mengejek. Kadang ibu melihat meskipun kalian dekat, kadang kalian biasa ada anak-anak yang kayak nama bapaknya di temannya dia panggilkan. Itu menurut kalian beretika atau tidak? Tidak. Meskipun teman kalian sebenarnya dia terima, tapi menurut kalian itu beretika atau tidak? Tidak. Nah, itu namanya kita harus saling menghormati, saling menghargai sesama teman. Nah, ibu punya video, kalian coba perhatikan dan kalian catat. Sebelumnya ibu ingin bagi kelompok dulu. Apakah mau kelompok perempuan atau laki-laki, atau kalian tiga dia atau bagaimana? Setuju? Yang laki-lakinya setuju? Bisa. Ya, bisa lah. Katanya temannya bisa lah. Oke. Nah, di sini ibu akan memutarkan suatu video. Kalian harus memperhatikan
video tersebut mencatat poin-poin penting apa saja yang bisa kalian ambil tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, kemudian setelah itu kita akan mempresentasikan, satu orang dari perwakilan kalian akan mempresentasikan apa-apa hasil dari diskusi kelompok kalian tentang video tersebut. Bisa? Oke. Nah, oke. Bisa. Oke. Ini videonya. Ini Oke, kalau ini video. Oke. Baik, dari video yang kita lihat tadi kurang lebih hampir 8 menit ya. Nah, coba kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian apa saja sih yang kalian dapatkan tadi tentang video tersebut. Kemudian masing-masing kelompok menunjuk satu temannya untuk satu atau dua orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Ayo berdiskusi dulu. Siapa yang tampung dulu anunya teman-temannya baru presentasikan hasilnya. Yang biru sampel. Oke. Baik, kelompok yang paling banyak siapa katanya? Kelompok yang cewek dulu katanya. Ladies first. Oke, siap. Siapa temannya yang mau presentasi? Untuk kelompok yang tidak tampil, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di teman kelompok. Jadi kelompok yang presentasi siapkan jawaban untuk pertanyaan dari teman kelompok yang lain. Ya. Nanti selesai temannya menjelaskan, baru angkat tangan, nanti dipersilakan. Paham? Ya, oke. Yang cewek siapa? Ya, silakan Aziza. Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Haluddin. Saya akan membacakan rangkuman dari video tersebut. Dari video tersebut menceritakan anak kecil zaman sekarang sering sekali berkata yang tidak baik atau kasar dan menggunakan narkoba. Terus, ya apa lagi? Terus, cara agar dianggap teman yang baik adalah yang pertama menghargai, yang kedua menjadi pendengar yang baik atau menghormati, yang ketiga mau mengerti atau pengertian, yang keempat memberi pujian. Motivasinya itu tidak bercanda, tidak keterlaluan, dan tidak
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, itu tadi presentasi dari tim cewek. Bagaimana? Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, terima kasih. Nah, sekarang giliran tim cowok. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bergaul dengan cara yang baik? Banyak pergaulan masa remaja seperti ini yang sangat salah, yang menjurus ke hal-hal yang negatif. Contohnya yaitu mengonsumsi obat terlarang, pergaulan bebas, etika dan attitude yang tidak baik pada saat umurnya yang tidak bagus untuk mengatakan. Semua ini dikarenakan karena kebutuhan, jadi kebutuhannya yang harus terpenuhi, kebutuhan cinta, kebutuhan aman, dan kebutuhan kebebasan. Cara yang membaik membina teman adalah yang pertama menghargai, yang kedua menghormati dan menjadi pendengar yang baik, yang ketiga mau mengerti kondisi teman, yang keempat mau memberi pujian, yang kelima memberi motivasi, yang keenam tidak bercanda yang berlebihan, dan yang ketujuh tidak mengkhianati. Pilih teman yang membawa pengaruh baik, bukan pengaruh buruk. Waalaikumsalam. Ya, sudah tepuk tangan dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Terima kasih untuk presentasi yang kalian sampaikan hari ini. Jadi Ibu simpulkan sekarang remaja-remaja itu terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif akibat salah pergaulan. Nah, jadi kita sebagai anak-anak remaja harus pandai-pandai dalam memilih teman. Ada pepatah yang mengatakan kalau kita bergaul dengan orang yang menjual parfum, maka kita akan ketularan dengan wanginya. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang misalnya dia berada di tukang sampah atau apa, nah kita juga akan mendapatkan bau busuknya. Jadi kita harus pandai-pandai dalam memilih teman. Orang yang kita anggap baik, maka itu yang kita temani berteman. Paham? Nah, oke. Jadi sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan tentang kita bergaul dengan teman sebaya? Nah, Ibu punya satu contoh kasus. Ibu ingin kalian berada di tim mana? Apakah kalian berada di tim pro atau kontra? Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut atau tidak setuju? Nah, Ibu bacakan ya. Dani memiliki seorang sahabat yang bernama Tio. Nah, Tio itu sedang mengalami masalah yang serius di sekolah. Suatu hari, Tio meminta Dani untuk berbohong sedikit demi menyelamatkan dirinya dari masalah. Dani merasa terjebak antara keinginan untuk membantu sahabatnya dan merasa bersalah karena harus melanggar nilai kejujuran. Di sini Dani bingung, apakah ia harus mengikuti permintaan Tio atau tidak? Karena meskipun Dani ingin mengikuti perkataan teman yang membantu Tio, Dani sadar bahwa berbohong itu adalah sesuatu yang salah. Ia takut jika menurut Tio hal yang berdampak buruk padanya akan terjadi di kemudian hari. Tapi Dani juga takut jika tidak menuruti Tio, maka Tio akan memusuhi Dani. Menurut kalian apa yang dilakukan Dani itu sudah benar atau tidak? Dani yang minta tolong. Dani, ceritanya kalian di posisinya Dani diminta tolong sama Tio untuk berbohong. Walaupun itu sahabat. Iya.
Gimana kalian? Misalnya kalau Putra minta tolong sama Dewa, Dewa kita bohong selanjutnya mau pergi ini, tapi kalau misalnya tidak bohong nih, kamu kan nanti Dewa, bagaimana itu ceritanya? Tergantung orang. Ya, Tergantung orang yang bilang coba Dewa paparkan alasannya. tergantung orang. Ya, Tergantung kenapa? alasan. Ya, kenapa bilang begitu? Kalau misalnya Putra ini sahabat dekatnya Dewa, tapi Dewa disuruh berbohong sama Putra, Dewa mau atau tidak? Kan katanya Dewa tadi tergantung orangnya. Maksudnya tergantung orangnya itu yang bagaimana? Misalnya kalau sahabat dekat ya oke, saya turuti, tapi kalau sahabat yang kurang dekat, Dewa tidak turuti. Coba bagaimana penjelasannya? Tergantung orangnya katanya dia tergantung orangnya. Sikap orangnya ke kita. Ya terus, meskipun Dewa disuruh berbohong, Dewa mau saja. Meskipun katanya Dewa melanggar nilai kejujuran, Dewa mau saja. Bagaimana yang apakah setuju dengan pernyataan Dewa atau tidak? Enggak, kalau lihat alasannya. Iya, alasannya. Iya. Tergantung alasannya. Ya, katanya tim cowok tergantung alasannya mau berbohong karena apa? Kalau tim cowok setuju tidak sama yang cowok? Tapi itu kategori bohong. Ya, tapi itu masih masuk dalam kategori bohong. Walaupun teman. Iya, menurut tim cowok setuju dengan tim cowok atau tidak? Bagaimana? Kita pernah harus mengalami. Iya, pasti kita pernah alami. Kalau misalnya Malika suruh Chandra berbohong, bagaimana? Supaya terselamatkan nih Malika, ceritanya dari guru mata pelajaran yang Lihat istilahnya berbohong demi kebaikan. Pasti. tapi itu tetap melanggar nilai. kejujuran. Tidak ada bohong yang Siapa tahu temannya minta tolong. Iya, bersuara. pasti terus. Bersuara. Siapa tahu temannya minta tolong bohong, dia lagi dicari sama dia lagi jadi buranan mau dibunuh. Iya. Kan harus bohong ya, Mak. Iya. Kalau enggak mati. Menyelamatkan seekornya. Iya. Nyawa. Jadi tadi. Jadi bagaimana? Apakah setuju? Apakah perbuatan Dani di sini kalian setuju atau tidak? Tidak. Tidak cuma tergantung. Iya, tapi alasannya. kalian katanya tergantung orangnya. Sedangkan Iya, ya tergantung alasan Iya. pertemuannya. Orangnya mau dikasih tahu. Jadi bagaimana? Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut atau tidak? Nanti jadi bohong. Dani tetap bohong, dia tetap bohong. Tidak. Tapi tadi kalian katakan tergantung alasannya. Dan ini dia bersahabat dengan Tio. Ya dia diminta sama Tio pulang berbohong dulu karena sesuatu alasan yang tidak bisa disebutkan. Misalnya alasannya Tio untuk kabur dari mata pelajaran itu, Tidak. Nah, dan mendingan tidak bohong. ya. Misalnya kalau untuk keselamatannya Tio Nyawanya. Oke. Jadi katanya temannya kalau untuk keselamatan sahabatnya dia akan membantunya untuk berbohong, benar? Tapi kalau untuk alasan yang lain tidak. yang kayak soal masalah Meskipun melanggar nilai kejujuran, kalian akan tetap bohong meskipun itu melanggar nilai kejujuran. Misalnya dalam kondisi yang katanya temannya tadi, kalau berbahaya Bu, dan saya tetap tolong teman saya karena kalau tidak saya tolong nanti dia mati. Kalian setuju dengan pernyataan itu? kalau dia mati gara-gara kita tidak mungkin digentayangi. Kita yang punya rasa bersalah. Oke. Jadi untuk kasus dan ini benar yang dikatakan oleh teman kalian tadi. Dan ini Tio ini tidak seharusnya meminta Dani untuk berbohong meskipun itu teman dekat sekalipun, karena dengan begitu Tio mengajarkan Dani untuk melanggar nilai kejujuran yang ada. Jadi dalam bimbingan kelompok kita hari ini, Ibu harap keluar dari bimbingan ini kalian bisa menerapkan bagaimana kita sebagai teman yang baik untuk teman-teman di sekitar kalian.
kalau misalnya teman kalian berbicara, kalian harus mendengar ya, jangan yang kayak tadi ya, itu tidak menghargai. Tadi kalian lihat video, temannya berbicara tapi dia main HP, itu menghargai atau tidak? Ya, kalian jangan seperti itu. Ibu harap setelah sesi bimbingan kelompok kita berakhir, kalian bisa menerapkan apa yang kalian bisa petik hari ini. Ibu kembalikan ke Ibu Wiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah membahas mengenai etika dalam berkelompok. Coba, apa hal yang bisa kalian tangkap, yang sangat kalian tangkap dari sesi bimbingan kelompok hari ini? Hal yang paling menurut kalian, oh saya pernah begini, oh berarti harus saya ubah, tidak boleh begini, apa? Ada yang bisa bicara? Dewa mungkin? Dewa, Malika, Cancan, Aisyah, Aziza sama Caca. Apa kesannya kalian tentang konseling bimbingan kelompok ini? Kan sebelumnya belum pernah bimbingan kelompok. Jadi dalam BK itu ada namanya bimbingan kelompok, bimbingan klasika. Hari ini kita bimbingan kelompok. Mungkin apa pesannya? Oh begini bimbingan kelompok. Karena BK itu bukan mata pelajaran, tapi pemberian layanan kepada siswa-siswa. Jadi ibu mau mendengar dari kalian apa sih hal yang kalian dapatkan dari bimbingan kelompok kita hari ini. Apa yang kalian dapatkan selain dari materi? Coba Caca. Cara bergaul yang baik. Oke, betul sekali, cara bergaul. Hal terkecil itu dimulai dari kalian, nanti itu bisa menular ke teman-temannya. Jadi apapun hal kecil positif kalian lakukan itu dapat menular ke teman-teman, apalagi hal-hal negatif. Jadi dimulai dari kalian melakukan etika berteman dengan teman sebaya yang baik, nanti itu akan kita ikuti dan mengalir kepada teman-teman kalian. Oke? Jadi nanti setelah sesi ini bimbingan kelompok belajar apa sih? Kalau Al-Sarawi? Jadi terima kasih untuk waktunya untuk bimbingan kelompok hari ini. Ibu sangat mengucapkan banyak terima kasih karena telah berpartisipasi di sesi kita kali ini. Jangan bosan-bosan kalau ibu panggil lagi untuk melakukan sesi bimbingan kelompok, bimbingan klasika, konseling kelompok. Terima kasih untuk hari ini. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.